Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nikmatnya begitu banyak. Begini, ada beberapa pertanyaan seputar zakat yang ingin saya sampaikan. Jika berkenan, mohon Ustadz memberikan penjelasan serta pencerahan dalam masalah tersebut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Silahkan pertanyaannya. Siapakah yang wajib menunaikan zakat fitrah? Jadi, zakat fitrah disebut juga zakat badan. Zakat ini wajib bagi orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah muslim yang mukallaf, yang baligh dan berakal. Yang kedua, orang yang memiliki kelebihan dari nafkah untuk dirinya dan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Juga lebih dari tanggungan hutangnya walaupun bertempo. Lebih untuk mencukupi pakaiannya dan pakaian orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti istrinya, anak-anaknya yang belum baligh, dengan pakaian yang layak. Kemudian lebih untuk tempat tinggalnya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi dengan tempat tinggal yang layak pula. Juga lebih untuk kebutuhannya, berupa makanan pokok misalnya, dan juga lebih untuk kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya Idul Fitri beserta malam berikutnya. Yang ketiga, orang ini mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Jadi, wajib bagi seorang wali untuk mengeluarkan zakat anaknya yang dilahirkan pada akhir Ramadan dan hidup hingga awal bulan Syawal. Di sini ada masalah penting. Jadi, begitupun juga wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas istrinya, kemudian anak-anaknya yang masih kecil, dan kedua orang tuanya jika mereka berdua adalah golongan yang fakir dan termasuk orang-orang muslim. Oleh karenanya tidak wajib bagi kedua orang tua untuk mengeluarkan zakat anaknya yang telah baligh, kecuali dengan izin dari anak tersebut. Begitupun tidak wajib dikeluarkan zakat atas orang tua yang non-muslim. Nah, bagaimana ketentuan membayar zakat itu sendiri, Ustadz? Jadi wajib berniat dalam hati pada tiap jenis zakat. Dan niat ini sudah dikatakan mencukupi ketika dilakukan saat memisahkan jumlah yang dikeluarkan zakatnya, atau disebut dengan ifroz. Jadi ifroz adalah memisahkan jumlah yang akan dikeluarkan dari jumlah hartanya. Jadi ifroz adalah memisahkan kadar yang akan dikeluarkan dari jumlah hartanya. Kemudian, menunaikan zakat fitrah ini harus disertai dengan niat. Niat ini terletak pada saat ifroz tadi, yaitu pemisahan kadar zakat dari simpanan makanan pokoknya. Seperti mengucapkan, ini zakat harta yang wajib, atau mengucapkan, ini zakat fitrahku, atau mengucapkan, ini zakat badanku. Golongan yang berhak menerima zakat siapa saja, Ustadz? Jadi, zakat wajib diberikan kepada 8 golongan yang ditemukan di daerahnya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka ini adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta kecuali kurang dari setengah kebutuhannya, dan tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya. Contohnya seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, tetapi dia tidak mempunyai harta kecuali hanya 4 dirham. Golongan yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang punya harta untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan yang layak baginya.
seperti orang yang butuh 10 dirham, tetapi hanya menghasilkan 8 dirham. Golongan yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang yang dipekerjakan oleh khalifah atau imam untuk mengambil zakat dari pemilik harta, kemudian menyerahkannya kepada golongan yang berhak, serta tidak diberi upah dari baitul mal. Kemudian golongan yang keempat adalah mu'allaf. Dan ini bermacam-macam. Salah satunya adalah orang kafir yang baru masuk Islam, yang masih belum terbiasa berbaur dengan orang-orang muslim. Maka diberi zakat agar Islamnya semakin bertambah kuat. Golongan yang kelima adalah ar-riqab, yaitu budak mukatab yang benar akad kitabahnya, yaitu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan merdeka jika dapat membayar harta dengan jumlah tertentu dari hasil kerjanya. Maka budak ini diberi zakat untuk membantunya agar segera merdeka. Kelompok yang keenam adalah gharim, yaitu orang-orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhutang dari orang lain bukan untuk kemaksiatan. Kemudian jatuh temponya, serta ia tidak mampu membayarnya. Atau boleh jadi hutang untuk kemaksiatan, tetapi kemudian ia bertaubat dan tidak mampu untuk membayarnya. Golongan yang terakhir yaitu fi sabilillah, penjelasannya sangat penting. Apa itu? Mereka adalah para relawan untuk berjihad atau berperang dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan perang. Walaupun mereka ini termasuk orang yang kaya raya, maka berhak mendapatkan zakat. Jadi, mereka ini mendapatkan dari harta zakat hal-hal yang mereka butuhkan untuk berjihad. Berbeda dengan para tentara yang sudah terdaftar dan mendapatkan gaji. Jadi penting untuk dipahami bahwa bukan maksud dari fisabilillah di sini adalah setiap amal kebaikan. Oleh karenanya, tidak boleh membayarkan zakat untuk membangun rumah sakit, masjid, atau madrasah dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan amal kebaikan di jalan Allah. Karena maksud dari fisabilillah yang terdapat dalam ayat adalah seperti yang telah dijelaskan, yaitu para relawan yang berjuang di medan perang. Kemudian golongan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu musafir atau orang yang berkeinginan melakukan safar atau bepergian, serta tidak memiliki harta yang cukup untuk sampai pada tujuannya. Maka diberikan kepadanya harta zakat yang bisa mencukupinya. Tentunya jika safar atau bepergian ini tujuannya adalah untuk perkara yang mubah, walaupun sekedar rekreasi. Nah, di sini ada syarat tambahan. Pertama, perlu kita ketahui 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan syarat mereka adalah Muslim, serta bukan merupakan keturunan dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Adapun mereka yang merupakan Bani Hashim atau Muttalib, maka tidak berhak untuk menerima zakat walaupun kondisinya adalah miskin. Kemudian Ustadz, apakah ketentuan yang berlaku jika zakat diserahkan selain mereka yang berhak? Jadi, jika zakat diserahkan kepada selain mereka yang berhak, maka tidak mencukupi dan tidak sah. Nah, berapakah kadar zakat fitrah itu, Ustadz? Kadar zakat fitrah adalah 1 sa' dari bahan makanan pokok daerah setempat, contohnya seperti gandum, beras, atau semisalnya, yaitu sebanyak 4 kali cakupan 2 tangan orang yang berukuran sedang. Terus, kapan waktu menunaikan zakat fitrah, Ustadz? Zakat fitrah ini wajib ditunaikan sebelum tenggelamnya matahari pada hari raya. Haram hukumnya mengakhirkan penunaian zakat fitrah dari waktu tersebut tanpa ada uzur. Adapun mendahulukan pembayaran zakat sejak awal bulan Ramadan,
hukumnya adalah boleh. Tetapi yang paling utama adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian sangat penting untuk diketahui bahwa posisi para penyalur zakat dari muzaki atau orang yang harus menunaikan zakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat hanyalah sebatas wakil dan bukan amil. Artinya, mereka hanya memiliki wewenang untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak sesuai dengan tuntunan syariat, tanpa mengambil bagian dari zakat sepeser pun. Tidak untuk masuk ke dalam kantong pribadi ataupun untuk biaya operasional penyaluran. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya dalam masalah zakat tersebut. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat. Amin. Allahumma alimna ma yanfa'una Amin. wanfa'na bima 'allamtana Amin. wazidna ilma. Amin. يا رب هون الصيام يسره دوما يا سلام بالمصطفى خير الأنام طه أجل المرسلين رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين رمضان شهر الطائعين رمضان شهر الطائعين كم نجتني الفوائد إذ نعمر المساجد كم نجتني الفوائد إذ نعمر المساجد ونكسر المحامد لله رب العالمين لله رب العالمين رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين رمضان شهر الطائعين رمضان شهر الطائعين يا رب هون الصيام يسره دوما يا سلام يا رب هون الصيام يسره دوما يا سلام بالمصطفى خير الأنام بالمصطفى خير الأنام طه أجل المرسلين طه أجل المرسلين رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين رمضان شهر الطائعين
أسرع وبادر بالمتى يا عاصيا قبل الحساب. أسرع وبادر بالمتى يا عاصيا قبل الحساب. رمضان فرصة الثواب، رمضان فرصة الثواب. هيا اغتنمه كل حين، هيا اغتنمه كل حين. رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين. شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين. رمضان شهر الطائعين وأنس كل العابدين. شهر الهدى بفضله فاق الشهور أجمعين. رمضان شهر الطائعين